Cik, oke. Hari ini kita belajar hukum dasar kimia. Nih, pertama nih kita belajar hukum Lavoisier. Nah, menyatakan tentang kekekalan massa pada reaksi kimia. Nah, bunyi hukum Lavoisier adalah dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, ingat di sini sistemnya adalah sistem tertutup. Jadi sistem itu ada beberapa jenis ya. Sistemnya tertutup, ya, sistem terisolir, dan sistem terbuka. Nah, kalau tertutup apa? Nah, kalau tertutup ini berarti tidak terjadi perpindahan materi ataupun energi. Nah, tidak terjadi perpindahan materi atau energi. Nah, tapi kalau terisolir, nah terisolir ini contoh yang paling gampang nih termos nih, ya. Kalau termos itu materinya pindah nggak? Nggak ya. Dia tidak terjadi perpindahan materi, ya kan? Materinya nggak, tapi energinya dia bisa pindah, ya. Energinya bisa pindah. Nah, yang ketiga ini adalah sistem terbuka. Nah, kalau terbuka ini jelas, ya. Terbuka ini berarti bisa terjadi perpindahan materi dan terjadi perpindahan energi. Efeknya apa? Nah, efeknya contoh deh, misalnya kita punya kertas nih. Ya, kita ambil contoh nih, misalnya saya punya kertas ya. Kita punya kertas, terus kita timbang nih, wah ternyata beratnya misalnya 5 gram ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau kertas ini ya, dalam sistem terbuka, kira-kira massa kertas sebelum dan setelah dibakar sama atau enggak? Sama enggak? Nanti dulu nih, sebelum mau jawab saya mau tanya dulu. Kira-kira kalau kertas dibakar jadinya apa sih? Jadinya apa? Jadinya pertama ada abu, ya. Abu sama apa? Sama asam, ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau ditimbang sama atau enggak? Kan tadi pertanyaannya begitu ya. Sama enggak? Wah, ternyata enggak sama ya. Enggak sama. Enggak sama. Kenapa enggak sama? Karena apa? Karena ternyata asapnya itu bebas bergerak ya, kita nggak bisa menampung asapnya itu. Nah, tapi makanya di sini dalam Lavoisier syaratnya itu dalam keadaan tertutup. Artinya apa? Nah, coba kalau ini kita kasih apa namanya? Kita tutup ya. Nah, kertas dibakar di dalam ruangan yang tertutup. Misalnya kita punya labu uji ya. Nah, dibakar, kira-kira asapnya ada di mana? Asapnya tetap di dalam kan? Nah, itulah inti dari percobaan si Lavoisier. Dalam sistem tertutup, ya, kalau ini kita tutup, ternyata massa sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, ingat, dalam reaksi kimia itu ada apa aja? Ada yang namanya reaktan dan ada yang namanya produk. Nah, di sini kan dibilang sebelum reaksi. Sebelum reaksi apa sih namanya? Sebelum reaksi itu adalah yang disebut namanya reaktan. Kalau produk ini adalah setelah reaksi. Berarti kesimpulannya adalah massa reaksi sama dengan massa produk. Oke ya, dapat nih. Nah, sekarang coba deh kita lihat nih ya. Ada contoh soal nomor 1 di sini. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, di sini ada P4 gas ditambah O2 gas ya menghasilkan P2O5 gas ya. Atau fosfor, gas fosfor direaksikan dengan oksigen menjadi fosfor pentaoksida. Nah, pernyataan yang benar menurut hukum Lavoisier. Nah, gimana nih? Nah, ini kita kan udah punya nih, punya konsepnya adalah massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Atau MR sama dengan MP. Sekarang kita lihat dulu mana reaksinya nih. Reaksi yang mana? Yang ini atau yang itu? Nah, coba nih, pakai yang hijau deh, yang hijau. Nah, ini massa apa nih? Ini massa apa nih? Reaksi atau produk nih? Ini apa? Massa reaksi, ya. Terus berarti yang sebelah ini
apa nih? Ini disebut massa produk. Sama. Ya kita tulis aja, berarti massa P4 ditambah massa 5O2 ini akan sama dengan massa 2P2O5. Kira-kira kita lihat jawabannya ada nggak yang sesuai dengan ini? Nah, kita lihat yang A. Massa P4 sama dengan massa O2. Betul nggak? Sama nggak? Lihat nih persamaan nih. Oh, enggak ya. Beda ya. Nah, yang B. Massa P4 sama dengan massa O2 sama dengan massa P2O5. Wah, ini mah beda banget ya. Yang C. Massa P4 ditambah massa 5O2 ya sama dengan massa 2P2O5. Betul nggak nih? Sama nggak? Wah, sama ya? Wah, ini dia nih. Yang bawah gimana? Udah sama? Wah, beda ya. Di sini ada kata kurang dari, ini harusnya sama dengan nih ya. Yang E juga nih. Kita lihat bedanya adalah ya, massa reaktan harus sama dengan massa produk. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kita lihat satu lagi deh. Contoh soal satu lagi nih. Nah, ini dia nih. Bila dialirkan 44 gram CO2 ya, ke dalam 40 gram MgO2. Nah, dalam ruang tertutup. Maka massa magnesium karbonat ya, MgCO3 yang terjadi adalah ingat gimana tadi? Massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Kita harus tahu dulu mana reaksinya, mana produknya. Ya udah, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Kan di sini dibilang ada gas CO2 dialirkan, ya kan? Berarti direaksikan dengan apa? MgO2. Nah, terus yang ditanya adalah magnesium karbonat yang terjadi. Yang terjadi itu berarti adanya di mana? Di akhir ya, atau jadinya apa? Jadi produk MgCO3. Tulis ya, CO2-nya berapa? 44 gram. Ditambah berapa nih? Reaksikan dengan 40 gram. Ditanya massa MgCO2. Udah. Massa reaktan harus sama dengan massa produk. Berarti 44 gram ditambah 40 gram sama dengan massa MgCO3. Berarti massa MgCO3 berapa? 84 gram. Ih, gampang ya, bisa ya. Nah, oke. Kita lihat lagi yang apa namanya? Hukum yang kedua nih, tentang kalau tadi hukum Lavoisier, sekarang tentang hukum perbandingan tetap ya, atau hukum Proust. Nah, Proust bilang perbandingan massa unsur-unsur pembentuk ya suatu senyawa selalu tetap. Wah, artinya apa nih? Massa unsur-unsur. Ingat, unsur ini adalah zat tunggal. Senyawa ini adalah kumpulan dari unsur, berarti bentuk jamaknya. Nah, misalnya contoh deh, misal gini. H2O. Nah, unsurnya ada apa aja? Unsurnya ada apa aja nih? Ini kan senyawa ya, H2O ya. Unsurnya ada H, ya kan? Dan O. Misalnya apa lagi? CO2. Nah, unsurnya ada apa? C dengan O. Nah, perbandingan unsur-unsur pembentuknya ya selalu tetap. Wah, gimana caranya? Nah, kita lihat. Ini ada soal, nih ada tabel ya. Kelihatan nggak nih tabelnya nih? Ya, ada FeS, dan massa sisa. Nih, massa sisa ya. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan massa Fe dan S dalam FeS adalah, nah, ini kan berarti apa nih? Reaksinya adalah Fe ditambah S ya, sulfur menjadi FeS. Nah, ini kalau ditanya perbandingan gimana nih? Oh, ada banyak data ya. Nah, coba kita lihat data yang pertama dulu deh. Di sini 3 gram ya. Di sini 1,6 gram, di sini 4,4 gram. Ada sisa. Nah, kalau coba kita tambahin dulu deh. 3 gram ditambah 1,6 gram, hasilnya 4,4 enggak? Oh, 4,6 ya. Oh,
Di sini ada sisa nih. Sisanya berapa tuh? 0,2 gram Fe ya. Coba kalau Fe-nya kita kurangin nih. 3 dikurang 0,2 berarti jadi berapa? 2,8 ya. 2,8 gram ditambah 1,6 gram sama dengan 44 nggak? Sama nggak? Kalau di jumlah sama nggak? Wah, sama ya. Oh, berarti kalau kita lihat untuk menentukan perbandingan ya, kita harus melihat apa namanya masa-masa yang bereaksi ya. Kalau ini kan mula-mula nih. Nah, ini biasanya nanti kita akan kenal yang namanya mula-mula, reaksi, ya, sisa. Nah, ini makanya di sini ada 0,2 ya kan. Ini dapat dari sini sebenarnya. Ini habis ya kan, ini habis. Artinya ini sisanya nggak bereaksi. Nah, yang kita pakai ini adalah, makanya yang kita hitung adalah yang dipakai yang bereaksi. Nah, dari yang dipakai bereaksi ini ya, yang tadi udah kita hitung ya, yang udah nggak ada sisanya, nggak pakai sisa, itu kita bisa rubah menjadi perbandingan yang sederhana. Kira-kira 2,8, 1,6, 4,4. Ini bisa disederhanain nggak sih? Bisa disederhanain nggak menjadi perbandingan yang sederhana? Bagi berapa nih? Bagi 4 ya. Berarti ini 7, ini 4, ini 0,4 ya. 7, 4, 11. Coba kalau kita pakai data yang ini. Data yang nomor 2. 1,4, 0,8, 2,2. Di jumlahnya sama ya, 2,2. Karena di sini nggak ada sisa ya. Nah, coba kalau kita sederhanain 1,4 banding 0,8 banding 2,2. Dibagi berapa nih? Dibagi 0,2. Ini berapa? 7, 4, 11. Sama ya? Oh, berarti betul nih perbandingannya itu adalah antara Fe dan S itu selalu tetap, selalu 7 banding 4. Berarti yang ini jawabannya nih. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini nih. Wah, nih ada nih tadi 7 banding 4 ya. Di sini dibilang ya, contoh soal nih nomor 2. Perbandingan massa atom Fe dan massa atom S ya. Fe banding S jadi FeS ya. 7 banding 4 ya. Nah, di sini diketahui kan tadi kita harus lihat yang apa namanya? Tulis dulu deh mula-mula reaksi sisa. Kita buat dulu nih. Mula-mula di sini ada 21 gram logam Fe. Kemudian 10 gram logam S. Nah, ditanya FeS yang yang terbentuk berapa? Sini kan? Coba kita kira-kira ini udah sesuai dengan perbandingan belum? 7 banding 4 enggak nih? Coba. 21 bagi berapa hasilnya 7? Bagi 3 ya. 10 bagi berapa hasilnya 4? 2,5. Berarti perbandingannya nggak sama. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini ya, kita udah punya perbandingan, udah punya masa awal ya. Kita mau tahu ya, masa totalnya berapa. Nah, ini dengan cara kita cari perbandingan yang paling sederhana. Dengan cara massa dibagi dengan nilai perbandingan ya. Atau koefisien biasanya massa dibagi K harus yang paling kecil. Kita coba Fe dulu. 21 ya, massanya 21 kan? Perbandingannya berapa? 7 ya? 7 sama dengan 3. Terus kalau yang S itu berarti 10 dibagi massanya 10, perbandingannya S berapa nih? 4 ya? 4. 10 bagi 4 berapa? 2,5. Mana yang lebih kecil antara Fe dengan S? S 2,5. Nah, terus gimana? Nah, nilai yang paling kecil ini ya dikalikan dengan koefisien dengan nilai perbandingan. 2,5 dikali 7. Berapa? 2,5 dibagi 7 dikali 7.
Berapa? 2,5 dikali 2 berapa? 5 ya? Nah, dikali berarti kan 7 dibagi 2, 3 kan? Berarti 5 ditambah dikali 3 jadinya 15. 15 ditambah 1, 2,5 berarti 17,5 gram. Nah, kalau si S-nya berapa? Langsung ya, 2,5 dikali 4. Pas ya, 10 ya. Nah, udah. Berarti ini ada sisa nggak nih? Ada sisa nggak? Ada ya? Ini juga 11 aja gampang deh. Ada sisa nggak nih? 21 dikurang 17,5. Nah, sama aja 21 dikurang 18. Berapa? 3 ya? Nah, berarti 3,5. Kan masih ada sisa ya, 3,5 gram. Kalau ini habis ya? Nah, kalau yang ini tinggal dikali aja. 27,5 gram. Nah, berarti dihasilkan senyawa FeS sebanyak 27,5 gram. Ih, dapet nih.